Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Ervina Saramatondang, tepatnya di pembelajaran Sejarah Indonesia, kelas 11 semester ganjil. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Untuk absensi kali ini, silahkan kalian mengisi absen yang ada di grup masing-masing kelas. Nah, kita hari ini akan membahas mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa hingga awal abad ke-20. Adapun materi yang akan kita bahas dari judul yang telah Ibu beritahu tadi, nah, ada subbab yang akan kita bahas, yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Portugis dan Spanyol, kemudian perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda. Nah, ini adalah jenis-jenis perlawanan yang ada di Indonesia. Kemudian, untuk kompetensi dasar yang akan kalian capai, yaitu kompetensi 3.2 mengenai menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa, baik itu Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, sampai dengan abad 20. Dan yang kedua yaitu 4.2 mengolah informasi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa, baik itu Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, sampai dengan abad ke-20 dan menyajikannya dalam bentuk cerita. Sebelumnya kita akan bahas mengenai ciri-ciri perlawanan yang terjadi sebelum abad ke-20. Ada 5 ciri-ciri. Yang pertama adalah perlawanannya bersifat lokal, terjadi di daerah-daerah tanpa adanya koordinasi antar daerah. Jadi sifatnya hanya masing-masing daerah, tidak ada koordinasi antara daerah satu dan daerah lainnya. Kemudian yang kedua yaitu tidak menggunakan organisasi, tetapi dilakukan secara berkelompok saja. Yang ketiga yaitu dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani. Tokoh masyarakat yang disegani ini bisa berupa raja maupun tokoh ternama yang ada di daerah tersebut. Kemudian yang keempat, lebih mengutamakan kekuatan senjata namun kalah dari segi persenjataan. Karena kita tahu bahwa senjata orang luar, bangsa Eropa itu lebih bagus daripada bangsa kita yang masih menggunakan senjata tradisional. Dan yang kelima adalah mudah dipecah belah karena kurangnya koordinasi antara pemimpin dan bawahannya. Kita masuk ke bagian yang pertama yaitu perlawanan terhadap bangsa Portugis. Perlawanan terhadap bangsa Portugis ini dilakukan dengan latar belakang monopoli perdagangan oleh bangsa Portugis. Kemudian bangsa Portugis melakukan campur tangan terhadap urusan kerajaan Ternate dan Tidore. Dan kemudian ada penyebaran agama Katolik di tengah masyarakat Maluku yang beragama Islam. Tokoh perlawanan rakyat Maluku antara lain ada Sultan Khairun tahun 1534 sampai 1570, kemudian dilanjutkan dengan anaknya Sultan Ba'abullah tahun 1570 hingga tahun 1583 dari kerajaan Ternate. Nah, Sultan Ba'abullah ini melanjutkan perlawanan Sultan Khairun dan berhasil mengusir bangsa Portugis dari Maluku pada tahun 1975. Jadi, kerajaan Ternate dan Portugis melakukan perundingan. Dalam perundingan tersebut, Portugis melakukan kelicikan, yaitu membunuh Sultan Khairun. Kenapa Sultan Khairun ini bisa diganti sama Sultan Ba'abullah? Karena kelicikan dari Portugis. Nah, rakyat Ternate yang tahu kemudian marah akan hal tersebut. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan, kemudian di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah, putranya dari Sultan Khairun. Bersama rakyat, Sultan Ba'abullah bertekad menggempur Portugis. Pasukan Sultan Ba'abullah memusatkan penyerangan untuk mengepung benteng Portugis di Ternate. 5 tahun lamanya Portugis mampu bertahan di dalam benteng yang
akhirnya menyerah pada tahun 1575 karena kehabisan bekal. Nah, karena kehabisan bekal ini, Portugis kemudian melarikan diri ke Timor Timur. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut, kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya berhasil menguasai dan menetap di Timur Timur. Kita lanjutkan lagi, ada perlawanan rakyat Demak. Nah, latar belakang dari perlawanan rakyat Demak yaitu monopoli bangsa Portugis di Malaka, kerjasama antara bangsa Portugis dan Pajajaran, kemudian ada perebutan pelabuhan Sunda Kelapa. Perlawanan rakyat Demak dimulai sejak masa pemerintahan Raden Patah yang mengutus anaknya Patiunus menyerang bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1512 dan 1513 namun gagal. Nah, pada tanggal 22 Juni 1527, Fatahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dan mengganti namanya menjadi Sunda Kelapa yang akhirnya menjadi Jayakarta. Kemudian dilanjutkan ada perlawanan rakyat Aceh. Kita bisa lihat gambarnya ada Sultan Iskandar Muda, di mana latar belakang dari perlawanan rakyat Aceh yaitu hubungan antara Kesultanan Aceh dan bangsa Eropa merupakan VOC atau Belanda dan Inggris yang dianggap mengancam keberadaan bangsa Portugis di Malaka. Sikap kerajaan Aceh di bawah Sultan Al-Muqayyad Shah yang menentang kehadiran bangsa Portugis di Malaka. Kemudian Sultan Ali Muqayyad Shah berhasil mengusir bangsa Portugis dari wilayah Aceh, yakni Daya, Pidi, dan Pasai pada 1520-an. Perjuangan rakyat Aceh mengusir Portugis terus berlanjut di bawah Sultan Iskandar Sani, hingga akhirnya Malaka jatuh ke tangan VOC pada tahun 1641. Nah, adapun usaha-usaha Aceh Darussalam untuk mempertahankan diri dari ancaman Portugis adalah Aceh menghasilkan hubungan baik dengan Turki, Persia, dan Gujarat atau India. Kemudian Aceh memperoleh bantuan berupa kapal prajurit dan makanan dari beberapa pedagang Muslim di Jawa. Kemudian kapal-kapal dagang Aceh dilengkapi dengan persenjataan yang cukup baik dan prajurit yang tangguh. Kemudian mempunyai kerjasama dengan Kerajaan Demak di Makassar. Adapun bagian 2, perlawanan, itu tulisannya masih salah, perlawanan terhadap VOC. Ada siapa saja? Ada perlawanan Kesultanan Mataram. Nah, perlawanan Kesultanan Mataram ini dipimpin oleh Sultan Agung. Adapun latar belakangnya karena VOC melakukan monopoli perdagangan yang merugikan pedagang pribumi. Kemudian VOC ini menolak mengakui kedaulatan Kesultanan Mataram Islam di bawah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dan yang terakhir, VOC dianggap sebagai penghambat bagi Sultan Agung dan dalam mewujudkan cita-citanya. Jadi cita-cita Sultan Agung itu ada 2, yaitu menyatukan seluruh tanah Jawa di bawah Panji Mataram, kemudian mengusir kekuasaan asing dari bumi Mataram. Nah, tokoh utamanya yaitu Sultan Agung yang berhasil menyerang VOC di Batavia sebanyak 2 kali tahun 1628, kemudian tahun 1629, tapi dua-duanya gagal. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Amangkurat I, Kerajaan Mataram justru memilih bekerja sama dengan VOC. Jadi, usaha yang dilakukan Sultan Agung pada waktu itu mengalami kegagalan, kemudian berganti menjadi Sultan Amangkurat I, yang akhirnya Kesultanan Mataram berada di bawah VOC. Kemudian ada perlawanan Kesultanan Banten. Nah, latar belakangnya adalah persaingan dagang dengan VOC di Batavia. Ada rongrongan VOC terhadap politik Kesultanan Banten. Tokoh yang memimpin perlawanan VOC adalah Sultan Agung Tirtayasa. Nah,
Jadi Ibu ceritakan sedikit, tumbuhnya Banten sebagai kota perdagangan internasional itu sangat dibenci oleh VOC, sehingga VOC sering adanya menghadang kapal-kapal Cina yang menuju Banten. Melihat perbuatan licik dari VOC ini, Sultan Ageng Tirtayasa melakukan tindakan balasan dengan mengganggu kapal-kapal dagang VOC. Rakyat Banten juga melakukan perusakan terhadap beberapa kebun tanaman tebu miliknya VOC. Akibatnya hubungan antara Banten dan Batavia semakin memburuk. Menghadapi serangan Banten VOC, kemudian menghadapi serangan Banten, VOC itu memperkuat diri dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan di Batavia. Kemudian ini Sultan Ageng mengangkat Sultan Haji sebagai Sultan Muda yang bertugas untuk mengurus masalah dalam negeri, sedangkan Sultan Ageng dan Pangeran Purbaya mengurusi masalah yang berhubungan dengan luar negeri. Pada tahun 1750, kemudian timbul perlawanan lagi yang dipimpin oleh Kitapa dan Ratu Bagus. Perlawanan ini ternyata sangat kuat sehingga VOC kewalahan menghadapi serangan itu. Kemudian dilanjut dengan perlawanan rakyat Makassar. Tokohnya bisa kita lihat yang ada di foto adalah Sultan Hasanuddin yang dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Beliau adalah Raja Guatalo yang menolak monopoli dan keberadaan VOC. Karena baginya keberadaan VOC ini merugikan rakyat Makassar. Nah, pada tanggal 18 November 1667 ditandatanganinya perjanjian Bongaya yang ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin yang isinya yaitu Kesultanan Guatalo mengakui monopoli perdagangan VOC, kemudian pedagang asing selain Belanda dilarang berniaga di wilayah kekuasaan Guatalo. Kesultanan Guatalo harus membayar ganti rugi perang. VOC diperbolehkan mendirikan benteng pertahanan bernama Benteng Rotterdam. Dan yang terakhir, Kesultanan Guatalo harus mengakui kedaulatan Kerajaan Brunei. Nah, isi perjanjian Bongaya ini sebenarnya bertentangan dengan hati nuraninya Sultan Hasanuddin. Dan bertentangan juga dengan kebudayaan yang telah tertanam lama dalam hidup Kerajaan Guatalo. Maka pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin itu mencoba menggerakkan kedaulatan rakyat kembali melawan VOC. Tapi perlawanan itu segera dapat dipadamkan oleh VOC. Sultan Hasanuddin ini kemudian kalah oleh VOC. Kemudian bagian 3, perlawanan terhadap Belanda, karena kita tahu Belanda itu berada di Indonesia itu sangat lama sekali. Tidak hanya setahun atau 2 tahun, sekitar hampir 3,5 abad. Maka perlawanan ini agak banyak dari perlawanan rakyat. Yang pertama ada perlawanan Pattimura. Perlawanan Pattimura ini dilatar belakangi karena tidak ingin Belanda kembali ke Maluku di wilayah tersebut. Kemudian pada tahun 1810 sampai 1816, Hindia Belanda termasuk Maluku dikuasai oleh Inggris. Tahun berikutnya, 1817, Belanda kembali berkuasa di Maluku dengan aturan-aturan yang sangat menindas, seperti aturan kerja paksa dan monopoli perdagangan cengkih. Nah, tokohnya adalah Pangeran Pattimura tentunya. Pangeran Pattimura berhasil merebut benteng Dorset dan benteng Deventer. Perlawanannya yang gigih membuat Gubernur Ambon terpaksa meminta bantuan pasukan dari Batavia. Setelah satu persatu anak buahnya ditangkap dan tewas, Pattimura pun akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati tahun 1817. Itu tadi perjuangan Pangeran Pattimura karena kegigihannya melawan bangsa Belanda, akhirnya dia dihukum mati. Kemudian ada perlawanan Pangeran Diponegoro. Tentu tidak asing dengan wajahnya Pangeran Diponegoro. Kalau kita lihat dari zaman SD itu pasti sudah ada spanduk-spanduk atau gambar-gambarnya di kelas. Ada pula latar belakangnya kenapa Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan. Campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap urusan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Kemudian para pejabat kesultanan diperlakukan sebagai bawahan pemerintahan kolonial Belanda.
penetapan pajak oleh pemerintah kolonial Belanda itu membuat rakyat menderita. Kemudian ada pemasakan patok-patok batasan pembangunan jalan yang melewati tanah Pangeran Diponegoro yang dilakukan oleh Belanda. Tentunya tokohnya bukan hanya Pangeran Diponegoro, kemudian dibantu dengan Pangeran Mangkubumi, Ali Basyah, Kiai Mojo, dan Nyi Ageng Serang. Kemudian dilanjutkan dengan perlawanan Pangeran Diponegoro tadi, di mana Belanda menyebutnya sebagai Perang Jawa. Karena dalam menangani perlawanan Diponegoro tersebut, Belanda menggunakan siasat yang licik. Pada tahun 1827, Belanda mendatangkan bantuan dari Sumatera dan Sulawesi. Jenderal de Kock menerapkan taktik perang benteng Stelzer. Taktik ini berhasil mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Nah, banyak pemimpin pasukan Pangeran Diponegoro itu gugur dan tertangkap. Namun, hal itu tidak mematahkan semangatnya pasukan Diponegoro. Akhirnya Belanda mengajak berunding dengan perundingan yang diadakan pada tanggal 28 Maret 1830 di Magelang, di mana Diponegoro kala itu disergap. Pada posisi tidak siap perang, Pangeran Diponegoro serta pengawalnya dengan mudah disergap, dilucuti, dan dimasukkan ke dalam kendaraan khusus residen. Belanda kemudian membawa Pangeran Diponegoro menuju Ungaran. Diponegoro dibawa ke Batavia, sebelum itu dia dibawa terlebih dahulu ke kota Semarang. Nah, tepat pada tanggal 3 Mei tahun 1830, Pangeran Diponegoro dan stafnya dibuang di Manado. Pada 4 tahun kemudian, 1834, Pangeran Diponegoro dan lainnya berpindah ke daerah pembuangan lain, yaitu di Makassar. Setelah menjalani masa tawanan selama 25 tahun, Pangeran Diponegoro kemudian meninggal pada tanggal 8 Januari tahun 1855, tepatnya saat beliau berusia 70 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan perlawanan Kesultanan Palembang yang ada di Sumatera. Dengan latar belakang keinginan Belanda untuk menguasai Palembang yang menimbulkan ancaman bagi seluruh Palembang. Namanya, tokohnya itu Sultan Badarudin, gambarnya bisa kalian lihat, di mana Sultan Badarudin ini memimpin perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda dengan menyerang benteng-benteng pertahanan Belanda. Akibat perjanjian Tuntang 1811, kedudukan Belanda diganti oleh Inggris. Sultan Badarudin terus melakukan perlawanan terhadap Inggris. Jadi pas perjanjian Tuntang, Belanda ini dan mundur digantikan Inggris, tapi tetap Sultan Badarudin ini melakukan perlawanan terhadap Inggris. Nah, perlawanan Sultan Badarudin terhadap Inggris itu berakhir ketika Konferensi London yang mengembalikan Belanda kepada Indonesia pada tahun 1818. Sultan Badarudin kemudian ditangkap oleh Belanda dan diasingkan di Ternate. Kemudian ada perlawanan Imam Bonjol, ini udah mengarah ke Sumatera ya. Bisa kalian lihat gambar Imam Bonjol. Latar belakangnya, kenapa Imam Bonjol melakukan perlawanan? Tentunya ada konflik internal antara kaum Padri dan kaum adat. Kemudian ada pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan konflik tersebut dengan memberi bantuan kepada kaum adat dalam menghadapi kaum Padri. Pemerintah kolonial Belanda membujuk kaum adat dan kaum Padri berdamai melalui perjanjian Masang. Kaum adat dan kaum Padri sebenarnya sudah memilih untuk berdamai melalui plakat pucat patung yang menyebabkan Belanda harus berhadapan dengan keduanya. Awalnya ini Belanda kan lebih pro ke kaum adat. Kemudian ternyata mereka sudah melakukan perdamaian, akhirnya Belanda harus berhadapan dengan kaum adat dan kaum Padri. Pada tahun 1853, pemerintah kolonial mengeluarkan plakat panjang untuk menghentikan perlawanan keduanya. Belanda mengajak berunding Imam Bonjol yang ternyata hanya sebuah tipuan untuk menangkap Imam Bonjol, jadi dikelabui. 7 tahun kemudian Imam Bonjol meninggal dan pengasingannya di Manado. Kemudian ada Perang Aceh. Nah, latar belakangnya keinginan Belanda untuk menjadikan wilayah Aceh sebagai bagian dari Pax Nederlandica.
Jadi, Pax Nederlandica yaitu politik kolonial Belanda yang berupaya menyatukan wilayah-wilayah jajahan Belanda di Nusantara melalui perjanjian dan pendekatan militer. Tapi Aceh nggak setuju. Perang Aceh bermula ketika Sultan Mahmud menolak permintaan Belanda agar Aceh mengakui kekuasaan Belanda di daerah tersebut. Nah, Sultan Mahmud wafat karena kolera, kemudian digantikan oleh Tuanku Muhammad Daud Syah dengan gelar Sultan Ibrahim Mansur Syah. Meskipun terjadi pergantian pemimpin, perlawanan rakyat Aceh ini tetap berlangsung. Hal ini membuat Belanda harus menerapkan strategi baru dengan cara memblokade pelabuhan-pelabuhan Aceh dalam rangka mematikan sumber ekonomi dan pendapatan kesultanan. Itu tadi. Kemudian Perang Aceh ini merupakan perjuangan rakyat Aceh yang sangat sulit untuk ditaklukkan, sehingga akhirnya berkonsultasi dengan orientasi Belanda Snoek-Oorkongs. Belanda menerima saran dengan mengadu domba kaum bangsawan dengan kaum ulama. Jadi ada kaum ulama di sana, kaum bangsawan dari kerajaan. Diadu domba oleh Belanda karena sulitnya untuk dipecahkan. Pada tahun 1903, pasukan Marsose yang bertugas menghancurkan kantong pertahanan rakyat Aceh dengan cepat menewaskan Teuku Umar. Perlawanan rakyat terus dilanjutkan oleh istrinya Cut Nyak-Dien. 2 tahun kemudian Cut Nyak-Dien ditangkap dan diasingkan di Sumedang. Kemudian ada perlawanan dari Sisingamangaraja 12. Kalian bisa lihat itu fotonya dari Sisingamangaraja. Ada pun latar belakang perlawanannya karena sikap Belanda yang menginginkan wilayah Tapanuli menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Tapanuli, itu ada di Sumatera ya. Penyebaran agama Nasrani oleh para Zending juga menimbulkan perlawanan penduduk setempat. Nah, pada tahun 1894, Belanda melakukan serangan ke pusat pemerintah kerajaan Batak di Bakara. Sisingamangaraja 12 berhasil lolos dan melarikan diri ke daerah Pakpak. Setelah itu, tahun 1907, Belanda kembali melakukan serangan dan menangkap anggota keluarga Sisingamangaraja 12. Namun, dengan akhirnya pada tanggal 17 Juni tahun 1907, Sisingamangaraja 12 tewas dalam pertempuran di hutan Sim-Sim. Kemudian ada perlawanan kerajaan-kerajaan di Bali. Tentunya kalian lebih tahu ya karena kita tinggal di Bali. Nah, latar belakangnya adalah adanya hak tawan karang yang dianggap menghambat Belanda menguasai Bali. Jadi hak tawan karang itu adalah hak suatu negara untuk mengakui dan memiliki kapal-kapal yang terdampar di wilayahnya. Jadi kalau misalnya ada kapal atau ada kapal yang terdampar di suatu wilayah, jadi diakuin sama mereka. Nah, pada tahun 1844 di Pantai Prancak dan Pantai Sangsit, itu di Buleleng bagian timur, terjadi perampasan kapal-kapal Belanda yang terdampar di pantai tersebut. Timbullah percekcokan antara Buleleng dan Belanda. Kemudian Belanda menuntut agar kerajaan Buleleng melaksanakan perjanjian tahun 1843 yang isinya melepaskan hak tawan karang. Tuntutan Belanda tidak diindahkan sama Raja Buleleng I, I Gusti Ngurah Made Karangasem. Jadi ada dua tokohnya nanti, I Gusti Ngurah Made Karangasem sama I Gusti Ketut Jelantik. Nah, karena tadi hak tawan karang yang harus dilepaskan nggak diberikan sama I Gusti Ngurah Made Karangasem, kemudian Belanda menggunakan dalih kejadian ini menyerang kerajaan Buleleng. Pantai Buleleng diblokade dan istananya raja ditembakin oleh meriam. Kemudian I Gusti Made Karangasem menghadapi situasi ini mengambil siasat pura-pura menyerah, tunduk kepada Belanda. Nah, Raja Buleleng beserta penulisnya itu jadi rajanya I Gusti Ngurah Made Karangasem, kemudian penulisnya yaitu I Gusti Ketut Jelantik, patih kerajaan Buleleng melanjutkan perlawanan. Pusat perlawanannya ditempatkan di Buleleng Timur, yakni di sebuah desa yang bernama Desa Jagaraga. I Gusti Ketut Jelantik sebagai patih kerajaan Buleleng melanjutkan perlawanan
Kemudian membalas tipu daya dengan merampas kapal Kemudian pada tahun 15 April 1849, Belanda berhasil menguasai benteng Jagaraga. I Gusti Ngurah Madi Karangasem serta I Gusti Ketujelantik kalah dalam peperangan tersebut hingga akhirnya Belanda mampu menguasai Jagaraga. Yang terakhir adalah perlawanan Kesultanan Banjar. Ini bisa kita lihat gambarnya itu Sultan Antasari sama ada tokoh Pangeran Hidayatullah, di mana latar belakangnya monopoli perdagangan Belanda di Kalimantan yang sangat merugikan perdagangan pribumi. Beban pajak dan kewajiban rodi terhadap rakyat itu sangat memberatkan. Kemudian ada intervensi Belanda terhadap urusan internal kerajaan Banjar. Dan yang terakhir ada keinginan Belanda menguasai Kalimantan yang kaya akan hasil tambang. Karena keserakahan dan monopoli dari Belanda ini, kemudian Kesultanan Banjar tidak terima akan hal tersebut. Dilanjutkan dengan Pangeran Hidayatullah itu ditangkap ketika melakukan perlawanan dan diasingkan ke Bogor tahun 1862. Pada tahun 26 April 1962 terjadi pertempuran Pangrangon yang dianggap sebagai awal perang Banjarmasin. Namun peperangan ini tidak dapat diatasi oleh Kesultanan Banjar, sehingga pada tahun 1962 Pangeran Antasari pun wafat karena sakit yang dideritanya. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian tanya di WhatsApp grup. Jika kalian malu, silahkan tanya di Japri melalui Ibu. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ada juga modul yang telah Ibu berikan, silahkan dibaca. Minggu depan kita akan mengadakan evaluasi untuk mengetahui seberapa paham kalian terhadap materi yang telah Ibu sampaikan. Oke, terima kasih atas perhatian dan perhatiannya Ibu ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.